Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Kita tadi boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia oleh karena kasih Tuhan, bukan oleh karena hebat kita, gagah perkasa kita. Sungguh Tuhan mengasihi kita, Tuhan baik bagi kita. Apapun peristiwa yang kita alami, yang Tuhan izinkan kita hadapi, Tuhan tetap baik. Tuhan tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tak berubah. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Efesus pasal 5. Bagaimana hidup seorang yang menyatakan diri sebagai orang yang percaya Yesus, yang hidupnya dibaharui. Nah, jadi kita terus membuktikan dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Jadi kita tidak hanya sebatas kata-kata mengatakan bahwa aku percaya Yesus, tetapi juga kita menjadi pelaku daripada firman itu, di mana orang lain pun akan melihat dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang percaya, ya, takut akan Allah, pengikut Kristus, orang yang hidup di dalam terang. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang menarik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman ini kalau kita lihat nanti menunjukkan bahwa dahulu kita hidup, ya, dalam kegelapan. Yang di ayat 8 dijelaskan begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu, ya, hidup kita dulu, kita tidak mau tahu tentang Tuhan. Ya, penyembahan kita tidak kepada Allah yang hidup. Kita masih terlibat dengan penyembahan berhala. Kita masih terlibat dengan berbagai kejahatan. Ya, itu dulu, dahulu. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, ada perubahan di dalam hidup kita. Kalau dahulu kita adalah kegelapan itu, berada dalam gelap, melakukan perbuatan-perbuatan yang gelap. Tetapi ketika kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, oleh karena Kristus sudah memilih kita, memanggil kita, dan kita responi panggilan itu, sehingga kita menjadi pengikut Kristus, maka kita tidak lagi di dalam gelap, kita sudah ada dalam terang. Nah, sebab itu, karena kita ada di dalam Kristus, kita ada dalam terang itu, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Nah, bagaimana perbuatan-perbuatan kegelapan yang pernah kita lakukan dan mungkin masih menempel dalam diri kita? Firman Tuhan katakan, telanjangi, ya, bukakan, lepaskan, ya. Ya, kita bisa lihat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kegelapan itu ketika terang itu ada. Ya. Nah, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita masih hidup dalam kegelapan, jelas kegelapan tidak berbuahkan apa-apa, dikatakan. Nggak ada hasil daripada kegelapan itu. Secara manusia mungkin berkata, wah, asik, nikmat, ya. Ada orang yang dapat menikmati secara manusia hasil korupsinya, hasil penjualan barang-barang terlarang, ya, dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan, ya, hubungan seks bebas, ya, masih perbuatan dalam kegelapan, mabuk-mabukan, ya, pesta pora, ya, mereka pikir mereka menikmatinya. Memang secara manusia sesaat mereka nikmati, tetapi kemudian apa buahnya? Ya,
Ada banyak orang yang melakukan kejahatan itu pada akhirnya menuai buahnya apa? Menyesal, menderita, tetapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Jelas firman Tuhan katakan, kalau kita masih berbuat perbuatan-perbuatan dalam kegelapan itu, dia tidak akan berbuahkan apa-apa. Ya, bisa lihat bagaimana para koruptor setelah ketangkap malunya minta ampun. Ya, bukannya mereka kekurangan, sebenarnya mereka punya, mereka orang hebat. Tetapi karena keserakahan, ya menghalalkan segala cara untuk menikmati dunia. Saudara, tetapi pada akhirnya apa? Keluarga malu semuanya, rasa waduh, karir hancur, habis, aduh, luar biasa. Orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, ya pada akhirnya menyesal. Misalnya ada orang yang, katakan ini gagah jagoan, preman lah katakan, disegani, ditakuti. Setelah usianya tua tak berdaya lagi, aduh, habis juga semua yang dimiliki dan namanya tercoreng. Ya, semua dalam kegelapan itu tidak akan berbuahkan apa-apa. Perbuatan-perbuatan kegelapan yang kita lakukan hanya akan mencelakakan diri kita, akan hanya menghancurkan hidup kita. Dan untuk itu, mari ya telanjangi dikatakan ya. Nah, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Telanjangilah perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Oh, kita tahu, saya melakukan ini. Telanjangi itu dibukakan. Jangan sembunyikan, nggak apa-apa deh sembunyi deh. Nggak, kebiasaan saya ini mencuri. Tuhan, ini saya mau tinggalkan ini mencuri. Saya tanggalkan. Jadi telanjangi, perbuatan mencuri. Ini melanggar firman, saya tidak akan mau terlibat di sini. Perbuatan seks bebas, saya tidak mau di sini. Perbuatan penggunaan narkoba, ya. Ekstrasi dan lain sebagainya. Saya tidak mau terikat di sini. Korupsi. Saya tidak mau di sini. Penipuan. Saya tidak mau tinggal di sini. Kebohongan terus-menerus yang aku lakukan ditelanjangi. Saya tidak mau lagi di sini. Ya, ini rancangan-rancangan jahat, pemberontakan yang saya rancangkan. Ini tidak akan berbuat apa. Saya telanjangi, semuanya ditelanjangi. Bukakan artinya dan jangan mau ada di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, beberapa contoh kita lihat di sana dikatakan begini. Ya. Dan hiduplah dikatakan ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasihnya sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kita orang-orang kudus nggak ada lagi di situ telanjangi, tidak ada lagi di kecemaran, keserakahan, percabulan. Tidak, stop, lepas, tidak mengikat diri kita lagi. Demikian juga perkataan yang kotor, gampang memaki, menghina orang, mengatakan hal-hal yang tidak benar. Bahkan orang lain kita sebut dengan nama binatang. Tidak boleh, berhenti, stop. Ya, perkataan yang kosong atau yang sembrono. Ya, kata-kata yang sembrono, yang tidak membangun, yang tidak bermanfaat itu stop. Rugi kita mengatakan itu, sia-sia untuk apa? Jangan lagi. Ya, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, perbuatan-perbuatan kegelapan itu, kalau itu yang terus kita lakukan, kita tidak layak di hadapan Allah. Kita tidak akan layak masuk kerajaan Kristus dan Allah. Saya bilang saya orang percaya, saya orang Kristen. Iya, kamu bilang, itu kan katamu. Perbuatanmu tidak. Jadi perkataan kita harus kita buktikan dalam perbuatan kita. Amin.
Perkataan kita, kita buktikan dalam perbuatan kita. Sekali kita berkata bahwa aku ada di dalam terang, maka perbuatan kita perbuatan terang. Perbuatan gelap itu apa? Telanjangi. Jadi orang percaya, orang Kristen, orang yang mengikut Kristus, terjadi perubahan di dalam hidupnya. Dulu dalam gelap, dulu kacau, dulu tidak menyembah Allah. Perbuatan-perbuatannya hanya kecemaran. Tapi setelah dalam Kristus, ya, perbuatan yang terang, yang membawa hasil yang baik, ya, yang menyenangkan hati Allah. Di ayat 6 berkata, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Jadi untuk orang-orang yang akan mau menyesatkan kita, mengajarkan ajaran yang menyesatkan, membawa kita untuk melampiaskan perbuatan daging, atau yang menyeret kita lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam kegelapan itu, tidak usah berkawan dengan mereka. Jangan menceburkan diri dengan komunitas mereka. Karena kalau kita bergaul lagi dengan mereka, berkawan dengan mereka, menceburkan diri dengan mereka, dan mereka jadi komunitas kita, ya sama saja. Tinggal nunggu waktu. Hari pertama mungkin kita berkata, aku kuat, aku akan jadi terang. Hari kedua kita bilang, aku kuat. Hari ketiga, aku kuat. Hari keempat belum tentu. Mulai kita yang diseret, mulai kita kembali lagi kepada jalan yang lama, mulai lagi kita akhirnya bersama-sama kegelapan. Jadi jangan mau tinggal di dalam kegelapan. Telanjangi, jangan bergaul dengan mereka. Komunitas yang hidup dalam kegelapan itu, ya, hindari. Jangan masuk ke sana. Sebab kalau kita masuk ke sana, ya, kita akan bersama-sama dengan mereka pada akhirnya. Karena pergaulan kita menentukan kepada siapa kita bergaul. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita supaya tidak lagi hidup seperti dahulu, ya, yang waktu itu kita masih dalam kegelapan. Cara-cara dunia kita pakai, ya, ambisi kita secara dunia, keinginan-keinginan dunia itu menguasai kita, kenikmatan dunia menguasai kita. Kita mau terikat dengan itu dulu kita terikat di sana. Tapi sekarang, setelah Tuhan memilih kita dan menyelamatkan kita, dan untuk itu Yesus mati di kayu salib, bagaimana mungkin kita lagi kembali ke sana? Jadi mari hiduplah di dalam terang. Amin. Telanjangi kegelapan itu dengan terang. Kalau ada gelap, masuk terang, maka kegelapan akan menyingkir. Hiduplah di dalam terang. Tuhan memberkati kita. Mari kita terus melangkah dalam perjalanan hidup ini di dalam terang, sehingga orang lain pun melihat terang itu ada pada kita. Ya, terang itu bercahaya dan membawa orang-orang yang tadinya hidup di dalam kegelapan, kita bawa mereka ke dalam terang, sehingga kita akan bersama-sama dengan mereka. Kita ada di dalam terang. Jadilah terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus berkati. Kita naikkan satu pujian dan kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan.